Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Malam kini masih kita sama kita, anak-anak kita baru tiba baru. Jadi dalam kondisi lelah dan berbenah-benah di asrama. Tapi kajian tetap kita lanjutkan. Dasar kajian kita bagi yang ingin mengetahui surah An-Nahl, surah yang ke-6 balik, ayat yang ke-92. Kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum an takuna ummatun hiya arba min ummah innama yabluukumullahu bih wa lubayyinanna lakum yawmal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun. Mari kita terjemahkan terlebih dulu. Wala takunu, dan janganlah kamu itu kallati, seperti allati, seorang perempuan, naqadat, yang mengurai benang yang sudah dipintal. Naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin, setelah kuatnya pintalan itu menjadi ankatha, menjadikan pintalan benang atau tenun itu bercerai-berai. Tattakhiduna aymanakum, kamu menjadikan sumpah atau perjanjian kamu sebagai alat penipu di antara kamu disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Allah hanya menguji kamu dengan hal itu. Innama yabluukumullahu bih wa la yubayyinanna lakum, dan pasti nanti pada hari kiamat akan dijelaskan kepada kamu apa yang dahulu kamu perselisihkan. Mari kita pahami. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, dulu kaji kita setentangan ciri-ciri orang munafik. Sekedar mengenalkan bahwa orang munafik itu ada yang munafik asli, i'tiqadi namanya, sabana kafir, tidak muslim, tidak beriman, musuh. Ada lo yang munafik itu perbuatannya, karajonyo, tingkah lakunya. Itu kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua, di antara ciri-ciri orang munafik yang dilakukan oleh kaum muslimin antara lain adalah mengurai, mengungkai, membatalkan janji, melanggar janji, tidak menepati dan tidak memenuhi janji. Apalagi janji itu sudah dikuatkan dengan sumpah. Jadi kita jawab saat situ. Janji itu dalam bahasa Al-Quran namanya ahdun.
Ahdun. Ain, ha, dal. Ahdun. Nah, dalam ayat yang kita baca kini, kita masuk saja ayat 91-nya. Wa aufu bi ahdillah. Aufu, sempurnakan olehmu, atau tepati olehmu janji dengan Allah. Idza ahadtum, apabila kamu berjanji. Namanya ahdun. Ahdun, ahdi. Ahdullah, ahdillah, janji Allah. Janji itu maka disebut dengan ahdun. Secara bahasa arti ahdun itu memelihara. Memelihara, menjaga dari saat ke saat, waktu ke waktu, supaya jangan terabaikan, jangan tersia-siakan. Maka harus diperhatikan. Disebutlah janji itu dengan ahdun karena janji memang harus dipelihara, dijaga, jangan terabaikan, jangan tersia-siakan, apalagi lupa. Jadi janji, apapun janji, baik janji kepada Allah, janji kepada sesama, janji kepada diri, itu harus dipelihara, dijaga. Aufu, penuhi, tepati janji. Nanti dalam Quran surah Isra dikatakan innal ahda kana anhu mas'ula. Janji, apapun janji nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Masalahnya, sebahagian di antara kaum muslimin ada yang menganggap benteng sejanji itu. Itu masalahnya. Menganggap sepele karena tidak tahu bahaya, tidak tahu akibat, apa ancaman, apa sanksi, apa hukuman bagi orang yang melanggar janji, tidak menepati janji, atau mengingkari janji. Sangat berbahaya di akhirat. Nah, jadi kita ulang, di awak barangkali atau di orang sepele sedikit kita melanggar janji. Biasa sih. Kenapa kita anggap biasa? Karena kita tidak tahu dan tidak mau tahu apa bahaya, apa akibat, apa sanksi, apa hukuman, apa siksa, apa azab yang disediakan untuk orang yang melanggar janji. Nanti orang-orang yang pernah kita berjanji kepadanya nanti datang kepada Allah mengadu. Kemudian semua laporannya, semua pengaduannya diterima, disesuaikan dengan catatan bukti-bukti dan saksi-saksi. Kemudian orang yang berjanji-janji, yang membatalkan janji itu nanti dimintai pertanggungjawaban. Ini kita garis bawah, jangan dianggap sepele itu. Kasih hasil berjanji. Apakah berjanji ke bini, berjanji ke suami, berjanji ke anak, berjanji ke cucu, berjanji ke ranggai, berjanji ke kawan, berjanji ke orang. Makin banyak orang kita janjian dengan segala macam janji, bahkan kita tidak tepati, tidak kita penuhi, semuanya akan menuntut. Jangankan di akhirat, di dunia saya kita banyak mencari orang demo-demo menuntut janji kan. Janji-janjimu tanpa menyebut siapa berjanji dan ada janjian. Tapi dah jalan dalam menjadi rasio umum doa. Orang gampang menyebar janji supaya orang yakin dan percaya, supaya orang nanti memberikan amanat janji. Sangat berbahaya. Makanya kita dalam ayat 91 dan kita baca sebentar, kau aufu, penuhi, tepati janji yang kamu berjanji kepada Allah atau berjanji dengan menyebut nama Allah, bahkan bersumpah demi Allah saya berjanji, bawa nama Allah supaya orang percaya. Kita ulang tidak
Kalau lai beriman tu percaya, yakin adanya hari pembalasan, ada hari akhirat, nanti kita akan dihadapkan ke pengadilan Allah. Kemudian ada nanti yang akan menuntut, yang akan mendakwa, maka minta keadilan. Makin banyak orang yang kita janjikan dan tak satu pun yang kita penuhi janji, ya makin banyak menuntut. Selesailah orang ko. Harus semua janjinya harus dipenuhinya. Dipenuhi janji-janji. Apalagi mengecuakan orang. Itu betul aufu. Innal ahda kana anhu mas'ula. Janji itu pasti akan dimintai tanggung jawab. Nah, kini kaji kita. Janganlah kamu seperti perempuan. Allati, perempuan itu naqadat gazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Dulu di Makkah ada salah seorang perempuan. Perempuan itu kurang akal, bodoh atau pandai. Dalam hal lain katakannya gilo perempuan itu. Namanya Rita binti Amar. Jadinya karaja memintal benang. Dulu benang awet kan, tal benang. Atar laki ni ke bahasa awaknya menyulam, marajui, marendo. Atar laki kita bahasa tak itu. Jadi setelah selesai diurak balik, diulanglah balik. Selesai ditanggal balik. Itu karaja perempuan gila di Makkah. Selesai dipintal, kalau awak bahasa ke bahasa awak supaya nak gampang memahaminya, marendo lah. Marendo lah mau kan? Menjarum ya. Lampian sudah rui balik. Maruri balik tu nakata nama angkat, diurai diruri balik. Biko diulanglah balik. Lah mantap, lah kuat. Tengah beliau. Wala takunu. La takunu, jangan kamu itu kallati naqadat gazlaha. Seperti perempuan gila, perempuan bodoh yang mengurai tenunano atau pintalan talinya. Kalau siko terjemahannya, dan janganlah kamu seperti orang perempuan yang mengurai benang yang sudah dipintal dengan kuat menjadi bercerai-berai. Kalau awak kini benangku kan tinggal makai saja. Seseorang kuat buat benang, memang pintal benang ya. Pintal benang. Lah tiba awak benang tu lah kuat, lama jadi benang. KP tu tali mana tali? Kau diurai boleh? Satu dipintal, kalau bahasanya satu ditanun, satu direndo, buka lah boleh, buka boleh. La takunu, kamu jangan seperti itu. Ada, jika kamu berjanji kepada siapapun kamu berjanji dan apapun yang kamu janjikan, janji kepada Allah, janji kepada orang lain, anak itu orang lain, suami orang lain, bini orang lain, mintu orang lain, orang gaya orang lain, saudara orang lain, pokoknya di luar diri itu orang lain. Dan janji kepada diri. Jangan kamu ungkai sebagaimana perempuan menenun lalu diurak. Tenun urak. Jadi janji nalah dikuatkan kepada orang lain, namanya sama dengan perempuan memintal benang.
atau wanita menenun, merenda. Lah pada lah. Lah kuat lah. Beko diurai balik. La takunu. Itu perbuatan perempuan gila. Tidak ada hasilnya. Itu ayat la takunu. Jangan kamu seperti itu. Itu satu. Yang kedua yang harus kita pahami, bahwa siapapun orang yang kepadanya kita berjanji pastinya menunggu apa yang kita janjikan, bahkannya bisa menagih janji apapun. Makanya jangan kita gampang berjanji dan memberikan janji. Begitu hebatnya memenuhi janji itu, menjaga janji, memelihara janji, sampai-sampai salah satu ciri orang yang akan mewarisi surga Firdaus, surga yang tertinggi Firdaus. Di atas Firdaus itu adalah arasy Allah. Dari Firdaus itulah memancar semua sungai-sungai surga. Salah satu orang yang akan mewarisi Firdaus itu adalah orang yang memelihara janji, menjaga janji, memperhatikan apa yang dijanjikan, kemudian menepati, memenuhi janji. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Biko ujungnya ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Surah Al-Mu'minun. Orang-orang yang walladzina hum li amanah, orang-orang yang terhadap amanat yang dipercayakan kepadanya, apapun yang diamanatkan orang kepadanya. Terima kasih. Apapun yang diamanatkan, dititipkan, dipertaruhkan orang kepadanya, amanat namanya. Nang kini kau kadang akan sebentar kalau sibuk mencari amanat ya. Bahkan demi supaya diagih orang amanat, orang mau mengamanganya kan? Amuah mengamanganya. Bahkan amuah menjual nagari begitu. Menjual nagari. Pokoknya lah. Kalau kita baca sikit keluar. Tapi amanat itu adalah, makna amanat itu kan kepercayaan. Asal kata amanat kan amanah, aminah, percaya. Berarti orang yang dimanai, orang yang dipercaya. Memelihara, menjaga, menunaikan amanat, termasuk memelihara, menjaga janji. Orang kok kalau dilaksanakannya Firdaus, pokok tinggi fadilah, balasan, ganjaran yang disediakan untuk orang yang memelihara amanat dan janji-janji, karena tidak gampang, tidak mudah. Nah, cuk langgar orang situ. Amanat cek, janji cek, acuk dilanggar orang, acuk disepelekan orang, acuk diabaikan orang, acuk tidak dipedulikan orang. Padahal risikonya sangat berat. Sangat berat. Adik kita lebih mengarah ke janji, ya, apapun yang kamu janjikan, tepati, penuhi. Jangan langgar janji dan jangan batalkan janji. Jangan seperti perempuan bodoh, perempuan pandir yang memintal benang, setelah benang itu kuat, terpintal, terjalin, angkas, diurai balik. Kalau bahasanya sudah di kampungan serak balik, kampungan serak balik, di kampungan serak balik. Dan itu kerajaan gilo kan. Nah, dilanjutkan. Tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum. Tattakhiduna
kamu mengambil atau kamu menjadikan aiman, sumpah-sumpahmu. Ingat, janjiku ada yang dikuatkan dengan sumpah, namanya misaq. Min ya sa panjang qaf, misaq. Itu janji yang dikuatkan dengan sumpah, apalagi menyebut nama Allah. Itulah Bapak Yud. Demi Allah lah. Kalau lah demi Allah orang, tentunya rela menerima sanksi risiko. Kalau nya berutuh, kalau nya tidak benar, kalau nya tidak menepati dan tidak memenuhi apa yang diucapkannya. Karena lah baca demi Allah. Aneh sumpah ini. Sumpahku kan dalam Islam tidak boleh bersumpah atas nama selain Allah. Tidak boleh. Haram hukumnya, bahkan itu syirik. Itu kilau seketika. Di dalam Islam bersumpah itu harus demi Allah atau nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah. Bacanya demi Allah. Kalau bahasa Sinanya demi Allah. Wallahi billahi tallahi. Kenapa? Harus demi Allah. Kalau seseorang bersumpah demi gunung, demi gunung Merapi, gunung Singgalang, hamba bersumpah, bagaimana begini begitu, berarti inyolah bersedia menerima akibat sumpah kalau melanggar. Seakan-akan gunung Merapi, gunung Singgalang bisa menimpakan hukuman. Bersumpah adalah demi langit, berarti langit bisa menjatuhkan hukuman. Kalau melanggarnya demi langit, tentu demi langit itu murka. Demi gunung tentu demi gunung murka. Makanya kita dalam Islam tidak boleh bersumpah demi yang lain, demi Allah. Karena hanya Allah lah yang akan memberikan sanksi, hukuman, azab, iqab. Nah, sumpah yang telah janji-janji yang diikat dengan sumpah itu namanya misaq. Misaq. Dilanggar itu sangat berbahaya. Sumpah namanya aiman. La tattakhidhu aimanakum. Jangan kamu ambil, jangan kamu jadikan sumpah-sumpahmu yang menyebut nama Allah. Tattakhiduna, kamu mengambil dan menjadikan sumpah-sumpahmu. Itu sumpah-sumpahmu menyebut nama Allah, mengataskan nama Allah. Dakhalam bainakum. Dakhalam siko secara bahasa artinya masuk, tapi maknanya menipu, menjadikan menipu dan membuat makar. Dakhalam bainakum, kamu jadikan sumpah-sumpah kamu itu sebagai alat penipu, sarana untuk berbuat makar kepada manusia, supaya manusia percaya apa yang akan kamu katakan begini-begini, lalu kamu bersumpah, padahal kamu tidak ada keinginan untuk memenuhi janji. Contoh apa? Ambo berjanji, janji apa cik? Supaya bapak-bapak, ibu-ibu percaya kepada ambo, bahasa ambo kamagih bapak ibu hadiah. Kok telur aku hadiah, kok apalah hadiahnya? Atau bagaimana atau begini? Padahal ambo tidak ada niat ambo.
untuk magia, untuk melaksanakan, untuk menunaikan, untuk mengerjakan. Cuman supaya percaya, bersumpah bu. Bersabit nama Allah. Bagus itu orang kalau menyebut nama Allah, pasti orang lain percaya. Kamu jadikan sumpah-sumpahmu dengan menyebut nama Allah untuk sarana berbuat makar, dakhalan, buat makar, buat tipu daya, untuk memperdaya, menipu orang supaya orang percaya kepada kamu padahal kamu tidak ingin menunaikan, mengerjakannya, melaksanakannya. Datang ke mana? Bamu percaya kepada Allah bersumpah. Sumpah tidak tanggung-tanggung demi Allah bersumpah. Sabut nama Allah. Supaya orang banyak percaya mangga. Kalau bisa kan supaya orang banyak mangga mencucuk, mencobalas atau mangkeknya. Ini cari salah di media massa, di media sosial, mengurai, mengumbar berbagai macam janji dan sumpah demi kemakmuran rakyat Indonesia, demi kan, demi Indonesia lebih berkemajuan, macam-macam, sehingga orang percaya. Padahal tidak ada keinginan untuk itu, hanya ingin meraih kepercayaan saja. Maka tertipu, terpedaya orang lantaran kita buat makar. Kan makasihnya la tattakhidu aymanakum dakhalan bainakum. Dulu kau namanya sumpah jahiliyah namanya. Atau perjanjian jahiliyah. Mereka berjanji akan begini, akan begitu dengan kelompok, dengan rombongan, dengan beberapa orang. Tapi janji cakap itu walaupun sumpah, mukasihnya untuk memenuhi tidak dulu. Lalu bertemu dengan kelompok yang lain. Kelompok itu lebih banyak, lebih kuat, lebih kaya, memacik, dilanggar sumpah yang bertemu. Kemudian berjanji lo dengan kelompok yang kedua. Dek kelompok yang kedua ko nyok kayo, nyok kuat, nyok kuasa, nyok pengaruh. Kita abaikan sumpah. Contoh kita berjanji mau yuda. Berjanji mangko di lebih percaya sebelum kamu semua belum sumpah kan. Bertemu Pak Imam. Rupanya Pak Imam kan lebih menguntungkan. Karena Pak Imam orang kaya, berkuasa, berpengaruh. Anggotanya banyak. Mau batalkan, mau ambaikan janjimu semula, mau beralih ke Pak Imam. Maka jadilah janjimu yang kamu kuat dengan sumpah dengan seseorang untuk alat penipu supaya kamu dikasihnya kepercayaan lalu kamu alihkan kepada orang lain. Entah mirip dengan suasana awak di Indonesia kita tidak tahu. Berjanji kepada kita akan memakmurkan rakyat kecil. Namanya kesehatan, pendidikan, harga-harga harga murah, stabil. Bila perlu uang sekolah tidak bayar, macam supaya mau jadi itulah. Apa jadi orang? Apalagi sosok yang mengundang simpati.
Orang yang mengundang simpati kau sosoknya kadang-kadang lugu-lugu nak bakian kau. Lugu-lugu nak bakian kau bahasa Bukhari ni aku. Lugu. Apa soal di Bukhari? Lugu saya. Dah. Tampaknya tampang orang jinak, orang elok. Kalau masaknya lunak-lunak percaciang lah. Percaya seorang itu. Lah. Lalu buat perjanjian dengan yang lain. Karena menguntungkan. Dengan orang-orang yang memegang kekayaan melimpah. Ambo abaikan janji kepada orang banyak. Padahal kamu sudah membawa sumpah. Kalau kamu orang Muslim, kamu sudah bersumpah atas nama Allah. Sehingga kamu berjanji akan begini. Percaya orang itu kamu jadikan alat penipu, namanya dakhalan. Dakhalan. Apa? Nak kita nak politik tak, Pak? Kamu ada orang politik dah. Kita nak masuk ke sini dah. Jadi kalau Pak tanya, bukan masalah negara, mau macam negara. Janji. Tetap. Apalagi menyebut nama Allah. Janji biasa sih. Kalau kita khianati, kita lah menerima risiko, sanksi hukuman. Apalagi menyebut nama Allah. Lebih baik lah. Kalau janji biasa namanya ahdun tadi. Janji ke anak, ke cucu. Tapi kau lah, apa balik kau pindah lah setahun tak boleh baliknya. Janji ke rumah, yo, dia lah. Nah dia lah, pindah je. Itu janji biasa tu. Anak kau pakai sumpah kau. Bah supaya orang percaya. Bersumpahlah demi Allah. Saya kalau menjadi orang saya begini. Apa? Allah saksinya. Itu sumpah. Lalu nampak yang lain. Itu masalahnya. Nampak satu yang lain yang lebih menguntungkan. Kalau sikap kecikan lebih banyak. Nah, mari kita ikuti ayatnya. Dakhalam bainakum an takuna ummatun hiya arba min ummah. Terjemah sikap disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak. Arba lebih berlipat ganda lebih banyak dari golongan yang lain. Lebih banyak, lebih kuat, lebih kaya, lebih berpengaruh, lebih menjanjikan. Lalu janji semula kita campakkan saja. Pada itulah kita lah bersumpah. Anda usah ke negara. Ya sehari-hari salah. Janji ya si A. Jauh. Ikut kiranya dapat nan lain. Nan lain ke kiranya lebih berlabuh, lebih gadang apa? Lah kadang dampaknya segala macam. Enak sih kita membuang janji pertama. Terjaga tak? Janji orang ya, Pak. Awak janji orang. Contoh salah. Ya tukang lah. Tapi kita jangan tersinggung tukang ko contoh saya. Berjanji sampai kerja. Di. Lah ya. Dia penjar. Kiranya masuk. Borongannya lebih apa? Lebih menguntungkan. Lebih menguntungkan segala macam di hari yang sama, di waktu yang sama, di bulan yang sama, target yang sama. Nama pilih. Secara labo itu pilihan yang kedua, Pak. Kita batalkan. Dalam Islam itu sangat dikutuk, sangat dicela. Nanti di akhirat pasti akan dituntut. Batal salah janji orang tu. Lagi bertinju dia. Kadang-kadang awak menyuruh orang tu gitu kan. Kadang-kadang. Batal salah janji lagi ke orang lain. Batal janji. Lagi bertinju dia. Anyolah percaya lah terlangsung. Dulu awak bujuk-bujuk. Akhirnya pahit pencarian lagi dekat ada nak. Ni borong. Payah nak gini dia. Hari kan musim kari yang sama macam.
Lain benar gini. Tapi yo cepet gua jadi. Nano sudah gua dalam 5 bulan itu sudah jadi. Alah sepakat. Bara sekian. Agi wang muko. Ada masuk lo beliau na lain ko ha. Rupanya proyeknya berkali lipat. Kalau nak diambil aku kesempatan hanya sekali. Dibatalkan ikut dalam Islam. Itu nak sepele. Nama Allah dipakai, orang dikecewakan. Dan nanti orang akan menuntut dari akhirat. Tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum. Itu ayat. Dan kamu menjadikan sumpah-sumpah kamu dalam berjanji sampai bersumpah sebagai dakhalan, sebagai sarana untuk menipu, memperdaya sesama kamu, antakuna ummatun, karena adanya sekelompok, dianya kelompok arba lebih banyak min ummah daripada kelompok yang telah kamu berjanji dengannya. Mula-mulanya kecek para ulama tafsir, dulu berjanji Rasulullah, mula-mulanya wallahu alam, berjanji Rasulullah beribadah sumpah setia Rasulullah. Kamu bantu, kamu bela, kamu dukung, kamu sama-sama. Kiranya mereka batalkan janji Rasulullah karena orang-orang Quraisy, orang kaya Quraisy, kolong-kolong merah Quraisy, naga Quraisy, kau naga Quraisy lagu, naga Quraisy, dibatalkannya dengan bai'ahnya Rasulullah, nyepilih itu. Mula-mula itu ayat, tapi ayat itu berlaku umum. Umumnya mau dia cekok. Batalkan iko demi iko. Sangat sering terjadi dan kita alami. Lantaran nak tahu mudaratnya, bahayanya, sanksinya, hukuman, siksa, azabnya. Karena itulah membuat orang dendam dan sakit hati. Orang yang dikecewakan pun sakit hati kok. Sangat sakit hati. Ipa koleranya mah. Paja cindaku kan. Kolera macam sumpah serapah. Barangkali Allah pernah mengalami atau kita melakukan ke orang. Oh sumpahnya, sumpah nak kabunci leparinya. Apa yo sumpah lo yo, la percaya wak begini kiranya, dan punya wak dan biaknya lain. Nama dia kakoknya sengene ko, itinggal nasi supaya tergantung awak. Iko lah, ndak munafiq le. Lah munafiq benar. Lah jangan lakukan. Kalau kamu orang beriman jangan lakukan. Sangat berbahaya. Innama semua ayat. Innama yabluukumullahu bih. Innama sesungguhnya tidak lain dan tidak bukan yabluukum, yablu mencobai, menguji kamu Allah. Jadi hanyalah sesungguhnya tidak lain tidak bukan Allah hanyalah menguji, mencobai kamu dengannya. Itu hanya ujian saja. Ujian adanya orang begini, ujian untukmu. Allah uji kamu dengan cara begitu, adanya orang yang begitu, uji kamu. Apakah kamu termasuk orang yang jujur, orang yang setia, orang yang teguh dengan janji atau tidak? Ujian begitu. Dia buat ujian. Janji aku pasti diuji kau. Salah satu bentuk ujian juga. Kalau janji si A kau, bukan batalan, ambil si kau. Gagal dalam ujian. Tidak tepat, tidak terpenuhi janji. Sadionya bisa masuk Firdaus, kiranya tidak. Nanti dia kira orang yang kita kecewakan, dia datang menuntut. Kalau sekelompok orang, bagaimana kalau Indonesianya? Indonesianya. Dan kita termasuk orang yang menuntut nanti kalau kita pernah dijanjikan orang. Itu hanya cobaan ujian. Orang beriman itu yabluukumullah bih.
Ya belum, Allah mencobai kamu dengan hal seperti itu. Apakah kamu termasuk orang yang amanah, orang yang bisa dipercaya, orang yang menepati janji, atau orang yang jujur, atau sebaliknya, khianat, menipu, curang, tidak tepat janji, atau munafik, atau memang termasuk kamu orang-orang yang berkhianat. Dan coba aja. Namun yablukumullah bi. Yablukumullah bi. Karena ulama surat kita potong saja. Wala yubayyinanna lakum, pasti. Wala demi sungguh pasti. Kok pasti ya? Pasti nanti akan dijelaskan, diterangkan sejelas-jelas seterang-terangnya kepada kamu nanti di hari kiamat. Akan dijelaskan sejelas-jelasnya, akan diterangkan seterang-terangnya nanti kepada kamu di kiamat tentang hal itu. Aduh, nanti para orang-orang yang bertransaksi itu, yang berjanji dan yang dijanjikan sama-sama di sidang dalam pengadilan Allah, pengadilan yang maha adil. Dan itu termasuk hal yang paling menyengsarakan bagi orang yang suka berjanji, suka bersumpah, dan suka melanggar, mengingkari janji orang yang tidak amanah. Nanti Allah akan jelaskan balasannya. Wala yubayyinan lakum, sungguh pasti nanti Allah akan menjelaskan sejelas-jelasnya untuk kamu balasannya, ganjarannya, akibatnya, bahaya di hari kiamat. Ma kuntum bi takhtalifun, yang kamu di dunia kau berselisih. Kan dunia berselisih. Berselisih sampai ke pengadilan mah. Tuntut menuntut. Dakwah mendakwah. Tapi nang kalah tetap nang terpecik di ujung jo. Siasen terpecik di mata. Siasen terpecik di ujung walaupun dia benar. Tetap kalah. Bagaimana kita mendakwanya, mempersekitakannya ke pengadilan, takhtalifun ikhtilaf, kita persisikan, dipersekitakan, lalu kita ajukan ke pengadilan, ya. Ngecokoy balik. Nang bagak yo nang kuat, nang kuasa, nang kuat yo nan menang, nang pitih yo nan memecik. Cuma nanti dari kiamat tidak bisa tu pengalih. Maka orang-orang yang dikecewakan, orang-orang yang dikhianati, orang-orang yang diperdaya, orang yang ditipu, orang-orang disakiti, orang dizalimi, di samping kita tetap berjuang, sabar. Sabar itu bukan pasrah. Berjuanglah, berusahalah, berikhtiarlah, beko tawakal, lalu sabarlah. Sabot no lamo lambe. Apa soalnya? Lamo lambe ke? Lamo lambe nambusuk ko kababaun jo. Lamo lambe barana tabang tinggi nyo kainggo jo. Bara mana malambuang kate lamo lambe nyo kajatuah itu lamo lambe soalnya. Asabalah. Barangkali itu kaji gitu. Oh itu kan ada janji. Enggak. Itu tergantung awak. Baube kasih kau. Kita berjanji. Panggilah. Kita tidak panuin tidak masalah. Karena tergantung dengan kemauan kita. Coba kita nunggu baube. Bisa maha. Bisa nak yakin, bisa takwi, itu bisa aja. Bisa kita nanti hal-hal yang ada yang lebih baik, tidak masalah. Boleh batalkan, tidak masalah. Karena tujuannya bukan untuk menipu, tujuannya bukan untuk memperdaya, tujuannya bukan untuk mengicuah. Nah, kajian juga kan untuk dakhalam bainakum, untuk menipu, memperdaya. Lah, sekianlah dengan garis bawahnya, Bapak Ibu kepada kita, kepada hamba pribadi. Jangan digampang-gampangkan berjanji.
Dan jangan mudah-mudah berjanji. Jangan dianggap janji itu ba'a sen miang. Kalau termasuk orang beriman, percaya kepada Allah, kepada hari akhirat, niscaya nanti akan dituntut semua apa yang kita janjikan. Itu gunanya kita tahu. Kalau tak tahu, bukan gampang-gampang saja. Rupanya lah banyak yang kena iba. Sekian diakhiri, subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.